Bayangkan hidup di sebuah negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Negara yang berkali-kali dinobatkan sebagai pusat keuangan dunia, dengan gedung-gedung pencakar langit yang rapi, sistem transportasi publik yang nyaris sempurna, dan stabilitas ekonomi yang sering dijadikan contoh oleh banyak negara lain. Secara angka, negara ini tampak seperti tempat terbaik untuk hidup. Gaji tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan standar hidup kelas dunia. Namun, di balik semua itu, muncul satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Semakin banyak warganya yang mulai merasa tertekan, bukan karena mereka miskin, melainkan karena hidup terasa semakin mahal. Secara statistik, mereka tergolong sejahtera, tetapi dalam keseharian, ruang bernafas terasa semakin sempit. Inilah paradoks ekonomi modern yang akan kita bahas hari ini. Mengapa pendapatan tinggi tidak selalu menjamin hidup yang nyaman? Jika kita berbicara tentang negara terkaya di Asia Tenggara, berdasarkan data resmi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, jawabannya tidak diragukan lagi adalah Singapura. Dengan GDP per kapita yang berada di kisaran 80.000 dolar Amerika per tahun, Singapura jauh melampaui negara-negara tetangganya di kawasan. Bahkan dalam skala global, Singapura sering masuk jajaran negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Angka-angka ini membangun citra bahwa hidup di Singapura adalah puncak keberhasilan ekonomi. Namun, penting untuk dipahami bahwa GDP per kapita hanyalah angka rata-rata. Ia tidak selalu mencerminkan bagaimana hidup benar-benar dijalani oleh masyarakatnya. Banyak orang keliru menyamakan negara kaya dengan hidup nyaman. Padahal, kekayaan nasional tidak otomatis berarti kesejahteraan individu. GDP tidak menghitung biaya hidup, tidak menggambarkan tekanan finansial sehari-hari, dan tidak menunjukkan seberapa besar pendapatan yang benar-benar bisa dinikmati setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Disinilah realitas Singapura mulai terlihat dari sisi yang jarang disorot. Salah satu faktor paling menentukan adalah biaya hidup yang sangat tinggi. Dalam berbagai indeks biaya hidup global, Singapura secara konsisten menempati posisi teratas sebagai salah satu kota termahal di dunia. Ini bukan sekedar persepsi, melainkan fakta yang tercermin dalam pengeluaran sehari-hari warganya. Perumahan menjadi beban terbesar. Harga properti di Singapura termasuk yang paling mahal secara global. Untuk menyewa apartemen sederhana dengan satu kamar tidur di kawasan urban, seseorang bisa menghabiskan hingga hampir setengah, bahkan lebih, dari gaji bulanannya. Memiliki rumah sendiri bukan perkara mudah, bahkan bagi kelas menengah yang berpenghasilan stabil. Banyak warga harus mengambil cicilan jangka panjang yang membebani kondisi finansial mereka selama puluhan tahun. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru sering berubah menjadi sumber tekanan ekonomi. Transportasi juga mencerminkan tingginya biaya hidup. Singapura memang memiliki sistem transportasi publik yang sangat efisien dan terintegrasi. Namun bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan pribadi, biayanya luar biasa mahal. Harga mobil bisa berlipat ganda dari harga aslinya karena pajak dan sertifikat kepemilikan kendaraan. Akibatnya, memiliki mobil bukan lagi kebutuhan, melainkan simbol kemewahan yang tidak terjangkau bagi banyak orang. Kebutuhan harian pun tidak luput dari tekanan harga. Makanan, jasa, dan kebutuhan rumah tangga terus mengalami kenaikan. Inflasi global dalam beberapa tahun terakhir semakin memperparah situasi. Walaupun gaji nominal meningkat, kenaikan tersebut seringkali tidak mampu mengejar laju kenaikan biaya hidup. Pada titik ini, banyak orang mulai merasakan bahwa gaji besar tidak lagi terasa besar. Untuk memahami kondisi ini dengan lebih jernih, kita perlu mengenal konsep upah nyata atau real wage. Upah nyata adalah pendapatan yang sudah disesuaikan dengan inflasi dan biaya hidup. Secara nominal, warga Singapura memang menerima gaji yang tinggi. Namun secara real, daya beli mereka tidak meningkat secara signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, daya beli justru tergerus. Fenomena ini paling kuat dirasakan oleh kelas menengah. Kelompok ini sering dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi, namun justru berada di bawah tekanan paling besar. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat banyak subsidi, tetapi juga tidak cukup kaya untuk benar-benar kebal terhadap biaya hidup yang tinggi. Jam kerja panjang, persaingan karir yang ketat dan tuntutan produktivitas yang tinggi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Tekanan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Di negara dengan standar hidup tinggi, ekspektasi sosial ikut meningkat. Kesuksesan sering diukur dari pencapaian materi, posisi karir, dan gaya hidup. Kompetisi dimulai sejak usia dini, dari pendidikan hingga dunia kerja. Banyak orang merasa harus terus berlari hanya untuk mempertahankan posisi mereka. Hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Dalam kondisi seperti ini, konsep hidup nyaman mengalami pergeseran makna. Kenyamanan tidak lagi diartikan sebagai kemewahan atau status sosial, melainkan sebagai kemampuan untuk hidup tanpa tekanan berlebihan. Memiliki waktu, ruang, dan beban hidup yang masuk akal menjadi sesuatu yang semakin berharga. Tidak mengherankan jika sebagian warga mulai mencari alternatif, bukan karena negaranya gagal dan bukan pula karena mereka miskin. Justru sebaliknya, mereka adalah individu berpendidikan dan berpengalaman yang secara ekonomi mampu bertahan. Namun, mereka mulai mempertanyakan satu hal mendasar. Apakah semua pengorbanan ini sepadan dengan kualitas hidup yang didapatkan? Sebagian memilih untuk bekerja lintas negara, sebagian lainnya mempertimbangkan tinggal di wilayah dengan biaya hidup yang lebih rasional. Disinilah muncul keterkaitan dengan kawasan seperti Batam. Secara geografis dekat, secara ekonomi kontras. Batam menawarkan biaya hidup yang jauh lebih rendah, dengan kebutuhan dasar yang lebih terjangkau dan tekanan finansial yang lebih ringan. Pada saat yang sama, sektor industrinya tetap menyediakan peluang kerja, terutama di bidang manufaktur dan galangan kapal. Bagi sebagian pekerja, keputusan ini bukan langkah mundur, melainkan penyesuaian rasional. Ini bukan tentang mencari hidup mewah, melainkan tentang mencari hidup yang lebih seimbang. Ketika penghasilan dan biaya hidup berada dalam proporsi yang lebih sehat, kualitas hidup justru bisa meningkat, meskipun pendapatan nominal lebih kecil. Fenomena ini memberi pelajaran penting, bukan hanya bagi Singapura, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Kekayaan nasional dan pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi keduanya bukan satu-satunya penentu kesejahteraan. Tanpa pengendalian biaya hidup, tanpa akses perubahan yang layak, dan tanpa keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, pendapatan tinggi bisa kehilangan maknanya. Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pelajaran ini menjadi sangat relevan. Mengejar pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan perhatian pada kualitas hidup masyarakat. Angka-angka makroekonomi yang mengesankan tidak akan berarti banyak jika kehidupan sehari-hari warga justru dipenuhi tekanan. Pada akhirnya, hidup tidak dijalani di atas kertas statistik. Hidup dijalani di rumah yang harus dibayar setiap bulan, di jalan yang dilalui setiap hari, dan di waktu yang tersisa setelah bekerja. Mungkin pertanyaan terpenting hari ini bukan lagi siapa yang paling kaya, melainkan di mana manusia bisa hidup dengan lebih manusiawi, di mana kerja keras masih menyisakan waktu untuk hidup, dan di mana angka-angka ekonomi benar-benar sejalan dengan kesejahteraan nyata. Kalau menurut kamu, apakah pendapatan tinggi masih menjadi ukuran utama hidup yang layak, atau justru keseimbangan hidup yang lebih penting? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena diskusi seperti inilah yang membuat kita semua belajar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe channel ini untuk konten analisis ekonomi dan realita global lainnya yang jarang dibahas secara mendalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.